Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-10 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum video dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe di akhir video. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Setelah Shun dan kawan-kawan memenangkan permainan dari boneka Kokeshi, kini mereka dihadapkan dengan sebuah patung cupid. Sedikit info bagi kawan-kawan, cupid adalah sebuah sebutan bagi dewa cinta Romawi. Ia digambarkan sebagai anak kecil bersayap yang membawa busur dan panah, yang dapat membuat manusia maupun dewa jatuh cinta. Tetapi di sini patungnya nggak menggunakan sayap maupun busur dan panah. Baiklah, kalian orang pertama yang berhasil lolos. Jika begitu, karena kalian selesai pertama, maka kalian akan melakukan yang pertama. Jadi, silakan masuk ke gedung ini. Silakan. Tunggulah, dan ketika saatnya tiba, maka kita akan beraksi. Seperti tantangan sebelumnya, setiap perintah atau petunjuk yang diberikan itu bersifat ambigu, dan hal ini membuat Shun dan kawan-kawan harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dan layaknya Shun yang kita kenal, dia selalu merinding ketika dipertemukan dengan hal yang tidak ia pahami. Tetapi satu yang jelas dari perintah yang diberikan oleh patung cupid itu, perintah untuk memasuki gedungnya. Setelah mereka memasuki gedungnya, terlihatlah sebuah ruangan yang berbentuk seperti rumah. Selagi mereka memperhatikan, pintu ruangan itu tertutup. Di balik pintu tersebut terlihat tulisan, "Ini berakhir ketika kalian bisa lolos dari tarikan menuju kematian." Dan layaknya semua petunjuk yang diberikan, hal ini masih ambigu dan belum bisa dipahami oleh mereka. Eiji mencoba membuka pintunya, tetapi pintunya kini tidak mau terbuka. Kemudian mereka pun memeriksa ruangan yang ada pada bangunan ini. Terdapat sebuah toilet, dapur, dan perlengkapan makan, layaknya rumah pada umumnya. Kemudian mereka memeriksa lantai 2, terdapat beberapa ruangan yang isi ruangan itu seperti kamar biasa. Lengkapi kebersamaan Anda dan keluarga. Dari pengamatan yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan bahwa tempat ini merupakan tempat yang aman. Lebih tepatnya, mereka merasa tempat ini khusus dibuat agar mereka dapat beristirahat, dikarenakan terdapat 7 kamar tidur yang berada di lantai 2. Tetapi yang masih menjadi tanda tanya besar bagi mereka adalah keberadaan dari patung cupid yang berada di gedung itu, yang bentuknya sama persis seperti patung cupid yang memberikan perintah di luar tadi. Patung itu berada di beberapa titik di bangunan tersebut, dan juga semenjak mereka masuk ke gedung ini, patung cupid itu tidak bergerak sama sekali. Untuk berjaga-jaga, Eiji meminta agar mereka tetap waspada terhadap patungnya. Tetapi Akimoto yang gemuk berpendapat lain. Sambil mengunyah makanannya, ia berpendapat, menurutnya patung cupid mini itu adalah hiasan cupid biasa, dan juga mungkin mereka sudah selesai melakukan tantangannya, tinggal tunggu semua ini berakhir. Dari pendapat yang Akimoto gemuk sebutkan, ada satu hal yang membuat Shun penasaran. Apa dan dari mana Akimoto gemuk mendapatkan makanannya? Lalu Akimoto gemuk menunjuk ke belakang Shun, di mana terdapat 4 buah wadah yang dimana berisi bola-bola bulat. Mulai dari sebelah kanan bertuliskan daging, kemudian sayur-sayuran, makanan laut, dan yang paling kiri adalah buah-buahan, di mana rasanya sama persis seperti yang ditulis di wadahnya, sebut Akimoto gemuk. Wadah itu terlihat mencurigakan, tetapi dengan perut kosong dan keadaan lapar, mereka tidak memiliki pilihan. Dan mau tidak mau, hanya ini yang dapat mereka makan. Entah karena makanannya enak atau karena mereka dalam keadaan lapar, mereka merasa ini merupakan makanan terenak yang pernah mereka nikmati. Selagi mereka menikmati hidangan yang mereka terima, Amaya mengamati kembali ruangan yang berada di gedung itu. Di bagian atap terdapat 2 di setiap sudutnya, dan ada 1 di ujung ruangan. Dan saat ini kita dalam keadaan terkunci. Membosankan sekali. Hei Amaya! Lu bukan lo kalau lagi lapar. Mendingan? Iya, baiklah. Terdengar dari patung cupid itu. Tidak hanya 1, tetapi semua patung cupid yang berada di gedung itu pun menyebutkan hal yang sama. Kemudian pintu gedung itu pun terbuka. Lalu Amaya melesat keluar dari gedung itu. Amaya, tunggu! Itu terlalu berbahaya! Sudah dimulai. Kemudian Shun pun menyusul Amaya. Ketika Shun keluar dari gedung itu, ia kebingungan dengan apa yang ia saksikan. Terlihat 2 buah patung cupid yang saling terhubung. Satu berada di sisi Shun dan satu lagi berada di seberang mereka.
Lalu terlihatlah sekelompok orang keluar dari gedung dari seberang mereka. Mereka berjumlah 7 orang, layaknya kelompok Shun. Dan akhirnya terlintaslah di pikiran mereka semua petunjuk yang telah diberikan. Dan mereka menyimpulkan, ini adalah permainan tarik tambang. Lari semua, sebut Eiji. Kedua kelompok itu pun berlari menuju patungnya. Dan di saat yang lain berlari, Shun malah terdiam. Apa yang kamu lakukan, Shun? Jika mereka berhasil menarik patungnya, maka kita akan mati. Enggak akan. Lihat aja di sana. Tali sudah dipegang oleh seseorang dan kita tahu betul siapa orangnya. Si psikopat Amaya. Saatnya pertunjukan. Ora. Amaya menarik patungnya sekuat tenaga hingga patung itu melayang melewati garisnya. Kemudian talinya terpisah dari patungnya. Dan kemudian patung itu berkata, "Bersiap!" Patung-patung cupit lainnya pun terbang dan mengelilingi kelompok yang kalah, lalu menembakkan benda seperti duri raksasa ke arah mereka. Kemudian keadaan menjadi hening sesaat. Silakan kembali, skor saat ini 4-3. Ketika mereka memperhatikan lebih seksama, ternyata terlihat ada beberapa orang telah mengisi bangunan yang berada di seberang mereka. Tunggu untuk giliran berikutnya. Tunggulah dan ketika saatnya tiba, maka kita akan beraksi. Sebut patung cupid. Dan kini kita kembali ke gedung peristirahatan mereka. Setelah pertandingan singkat itu, mereka pun merangkum kejadian yang telah terjadi. Dari petunjuk yang disebutkan oleh patung cupid itu yang menyebutkan 3-4, mereka menyimpulkan ini adalah pertandingan eliminasi di mana mereka akan terus bertanding hingga salah satu kubunya lenyap. Tetapi bisa dibilang Shun dan kawan-kawan beruntung karena kedua kubu masih belum memahami apa yang harus dilakukan pada saat itu. Dan jika dilihat dari posisi mereka tadi, sudah dipastikan itu akan berbahaya bagi mereka. Dan juga, jika bukan karena Amaya, mungkin mereka sudah mati saat ini. Setelah memahami garis besar dari permainannya, Eiji pun menyarankan agar mereka selalu siap siaga ketika permainannya dimulai. Tetapi sesuatu terlintas di pikiran Shoko. Yang berikutnya? Kapan yang berikutnya akan dimulai? Ya saat patung cupidnya memerintah lah. Iya, tapi kapan? Berapa menit? Berapa jam? Atau mungkin berapa tahun yang berikutnya akan dimulai? Kini mereka pun mengerti maksud pertanyaan yang dilayangkan oleh Shoko. Tidak adanya kepastian kapan berikutnya akan dimulai. Bagaimana jika berikutnya dimulai saat salah satu dari mereka sedang di toilet? Atau mungkin di kamar mandi? Dan lebih mengkhawatirkan lagi, bagaimana jika berikutnya mulai saat mereka tertidur? Kini setelah mereka memahami sepenuhnya celah dari permainan ini, bukan ketenangan yang mereka dapatkan, tetapi malah menambah kekhawatiran. Bukan hanya ketahanan, tetapi baik itu kekuatan fisik maupun mental akan diuji sampai yang paling maksimal. Dari semua permainan yang mereka hadapi, ini adalah yang paling sulit sampai saat ini. Mungkin bentar lagi dimulai ya. Dan di saat yang lain gusar dengan keadaan ini, hanya Amaya yang tidak sabar menanti. Baiklah, itulah dia chapter ke-10 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Saatnya Pertunjukan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton hingga selesai. Jika kawan-kawan suka, silakan tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Dan juga jika kawan-kawan ingin mengecek series Kami-sama no Yutori, dapat dicek di deskripsi di bawah ini. Dan juga jika kawan-kawan ada masukan dan saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekali lagi terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan salam manaka. Bye. Hey Amaya. Mendingan